Halo, selamat datang kembali dalam kuliah perawatan mesin. Ya. Pada segmen ini kita akan belajar tentang distribusi Weibull, yang mana ini merupakan salah satu inti dari topik yang sedang kita bahas. Sedikit mengulas tentang panduan untuk segmen ini ya atau bagian ini. Eh, ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab. Kalau Anda bisa jawab berarti Anda paham ya dengan topik yang sedang kita bahas. Ya. Oke, ini saya skip ya. Anda sudah nonton video sebelumnya. Nah, yang terakhir itu adalah uh, Weibull distribution. Jadi, apa sih Pak Weibull distribution itu? Saya mulai dari sini. Ya. Uh, di pertemuan awal sekali saya memperkenalkan kurva bak mandi. Ya. Nah, kurva bak mandi itu ini saya gambarkan dengan kurva yang ini nih. Ya. Nah, seperti ini kan? Ya. Apa artinya? Anda lihat, ini adalah laju kegagalan, ini adalah waktu. Jadi ada peralatan ya atau suatu mesin yang di awal itu laju kegagalannya besar. Jadi baru Anda pasang, Anda operasikan. Nah, ini di sini tuh banyak masalah nih. Ya, banyak masalah. Tapi nanti di sini masalahnya relatif berkurang, kemudian nanti tinggi lagi. Nah, kok bisa? Gitu ya. Oke, suatu peralatan yang kompleks itu biasanya memiliki banyak komponen atau elemen. Nah, tiap elemen itu memiliki pola kegagalan yang berbeda. Jadi sebetulnya kurva bak mandi ini merupakan penjumlahan atau superposisi dari tiga fungsi ini. Yang satu yang ini ya, yang eksponensial seperti ini, ada yang flat atau datar, ada yang eksponensial tapi positif dengan delay tertentu. Nanti di tahun ke-12 kita sebut misalkan ya, dia mulai tinggi nih. Nah, siapakah mereka? Oke, kita coba bahas ya. Jadi yang ini adalah kasus eksponensial nih. Ya, kasus eksponensial. Kita sudah bahas di kuliah sebelumnya tentang distribusi eh, oh, yang sebelumnya itu lambda konstan, berarti yang ini ya. Di kuliah sebelumnya tuh yang ini nih. Karena ini grafiknya adalah grafik laju kegagalan terhadap waktu, ya. Nah, ada mesin yang laju kegagalannya itu di awal tinggi. Nah, biasanya ini terjadi akibat instalasi yang tidak benar. Contoh, Anda pasangkan pompa dengan motor listrik. Anda pasangkan, baru tuh, ya. Anda beli baru. Anda pasangkan, tetapi ada misalignment. Jadi sumbunya itu tidak segaris. Anda operasikan, getarannya tinggi, maka itu laju kegagalannya akan tinggi. Ya, nah itu incorrect installation. Biasanya itu masalahnya di sini nih muncul begitu ya. Atau bad manufacture. Jadi bisa jadi ya mesinnya itu mengalami cacat manufaktur atau memang sejak desain itu nggak benar. Ya, sejak desain itu kurang sempurna lah desainnya begitu. Ya. Nah, itu kita sebut sebagai kasus atau jenis infant mortality. Jadi kegagalannya itu awal sekali begitu ya. Nah, kalau kasus itu terjadi, maka Anda bisa menentukan tuh arah kebijakan perusahaan itu dalam hal perawatan ke arah mana. Bisa jadi pemilihan mesinnya itu Anda pilihlah yang eh, manufakturingnya itu bagus, tetapi budgetnya pun bersahabat, ya. Atau karena misalkan terdeteksi nih incorrect installation, berarti Anda harus mentraining teknisi-teknisi Anda, ya, dalam hal instalasi mesin. Nah, itu nanti akan menentukan arah kebijakan, ya. Oke, jadi satu mesin itu bisa mengalami ini nih. Kita anggap saja instalasinya yang keliru ya, atau bearing tuh cara pasangnya dipukul-pukul dengan cara yang tidak benar
sehingga muncul cacat tuh di awal. Mesinnya belum dioperasikan, bearingnya sudah cacat kan begitu ya. Nah itu adalah incorrect installation. Nah kemudian ada yang laju kegagalannya konstan. Nah contohnya adalah bearing. Oke, kalau tadi misalignment masalahnya ya. Nah anggap sekarang bearingnya itu masangnya udah bener tuh, cara installnya itu udah bener. Tapi bearing itu ada yang namanya B10 atau L10 mungkin di referensi lain. Nah, itu tuh apa? Jadi bearing itu menjamin ya bahwa setelah dioperasikan sebut saja 1 juta siklus, 1 juta siklus itu 1 juta putaran, maka kegagalan yang mungkin terjadi itu maksimal 10%. Artinya kalau Anda punya 1000 buah bearing atau 100 buah bearing lah biar gampang. Ya, 100 buah bearing Anda operasikan di bawah beban tertentu. Ya, Anda baca spesifikasinya. Anda operasikan 100 buah ya. Selama 1 juta siklus. Oke, saya bilang selama 1 juta siklus artinya 1 juta putaran, maka perusahaan itu menjamin bahwa bearing itu maksimal gagal 10 buah, yang 90-nya akan bertahan. Ya. Jadi itu kasusnya eksponensial tuh ya, karena sebutlah 1 juta siklus itu 1 tahun tuh ekivalennya. Berarti kalau sekarang saya punya 100 bearing, maka setahun kemudian bearing saya itu kemungkinan besar hanya tersisa 90 buah yang survive. Saya jalankan lagi. Nanti berarti kan masuk tahun kedua. Habis lagi 10%. Berarti tersisa 81 buah di tahun kedua. Di tahun ketiga itu habis 8,1 buah. Oke, angkanya tidak bulat ya. Sebut saja habis 8. Berarti 81 kurangi 8 itu 73. Nah itu kalau Anda plot grafiknya itu reliability-nya itu eksponensial, atau dengan kata lain laju kegagalannya konstan 10% per tahun. Ini ya. Jadi contoh kasus yang terjadi untuk bearing yang normal tuh. Ya. Kalau bearingnya salah pasang nanti ngikutinya pola yang ini. Ya. Nah, nanti ada kasus di mana ini tuh peralatan itu baik ya, nggak ada kegagalan sama sekali. Tapi nanti di tahun ke-12 tuh lajunya tuh mulai meningkat. Nah ini biasanya ya, kalau di dalam pompa itu terjadi akibat korosi atau aus lah ya. Aus dan korosi sebetulnya dua hal yang berbeda ya. Tapi ini saya kasih contohnya pompa yang mengalirkan fluida yang moderately abrasif. Jadi abrasif itu dia mengikis ya. Berarti kan ada keausan. Nah keausan itu akan menimbulkan masalah seperti unbalance. Nah ya Anda di bagian lain belajar tentang unbalance, balancing dan sebagainya. Seiring berjalan waktu itu laju kegagalannya makin tinggi. Maka di area ini Anda perlu memutuskan untuk melakukan balancing atau bahkan mungkin ganti baru tuh ya. Kalau performance-nya masih cukup baik tapi getarannya tinggi ya Anda putuskanlah untuk melakukan balancing. Oke, jadi kita bicara manajemen ya. Nah, kalau di sini berarti Anda harus melakukan alignment nih, alignment dengan baik. Ya. Oke. Nah, kasus pompa dan motor listrik ini merupakan kasus yang representatif ya tentang menggambarkan kurva bak mandi ini, karena sistem tersebut ya terdiri dari dua mesin yang dipasangkan sehingga ada potensi terjadinya misalignment yang melebihi batas standar ya, melebihi batas yang diizinkan oleh standar. Ada kasus di mana bearingnya itu secara normal dia akan habis secara eksponensial. Ya. Ada juga kasus nanti unbalance, itu kombinasi. Maka satu peralatan tersebut ya, itu memiliki resiko kegagalan atau
laju kegagalan yang polanya jumlah dari ketiga fungsi tersebut. Jadilah kurva bak-mandi ini. Oke. Nah, kaitannya dengan Weibull apa? Ya. Nah, Pak Weibull ini sekitar tahun 1930-an ya, membuat suatu persamaan matematika yang bisa mewakili ketiga kasus ini. Kasus yang infant mortality, constant rate, ya, dan wear out. Itu bisa diwakili dengan satu fungsi. Cuma parameternya berbeda. Nah, itu yang akan kita pelajari. Terus manfaatnya kita belajar Weibull itu apa? Manfaatnya adalah untuk mengidentifikasi ya, apakah suatu kegagalan itu mengikuti pola yang eksponensial seperti ini, apakah yang laju kegagalannya tinggi, atau ini kasus eksponensial ya, reliability-nya nanti eksponensial, atau kasusnya yang lajunya konstan, atau yang ini. Kalau kita berhasil mengidentifikasi pola kegagalannya, maka kita akan bisa membuat kebijakan perawatan yang tepat. Nah, ya, sehingga secara finansial kita bisa membuat strategi yang paling optimal. Arahnya ke sana. Oke, kita kenalan nih dengan Weibull distribution ya. Jadi yang kiri ini adalah probability density function atau probabilitas terjadinya kegagalan. Kalau kita integralkan itu jadi kumulatif menjadi unreliability ya. Sedangkan ini laju kegagalan. Nah, saya ambil sampel yang ini dulu nih, yang biru ini ya. Nah, ini adalah peralatan yang laju kegagalannya tinggi di awal, kemudian melandai. Ini probability density functionnya ya, gitu ya. Probability density functionnya tinggi, kemudian kecil. Nah, nanti lambdanya itu laju kegagalannya itu flat seperti ini. Itu sebetulnya kasus eksponensial yang sudah kita bahas di kuliah sebelumnya. Ya. Nah, sedikit review. Kita sudah membahas pola kegagalan yang kasusnya eksponensial. Nah, tapi sayangnya tidak semua peralatan itu mengikuti pola semacam itu. Ya, pola seperti halnya atom radioaktif yang meluruh, tidak selalu begitu. Ada yang polanya nanti laju kegagalannya konstan, ada yang tinggi di awal, mengecil, ya. Ada yang seperti ini, begitu ya. Nah, ada yang polanya seperti ini nih, Anda lihat nih, seperti garis lurus ke sana, gitu ya. Nah, itu bedanya apa? Nah, Pak Weibull itu mengusulkan ini persamaan ini, reliability-nya itu adalah fungsi eksponen juga, tapi parameternya ada 3. Sebelumnya kita membahas yang 2 parameter itu ya, T min gamma ini adalah delay, kemudian ini adalah alpha. Sebetulnya alpha itu kalau Anda sadar ini adalah seperlambda ya, kalau ini kan bisa diganti jadi lambda di depan. Lambda itu seperalfa sebetulnya. Nah, Pak Weibull itu mengusulkan kayaknya butuh nih satu lagi beta. Nah, cuma tentu saja nanti identifikasinya menjadi 3 parameter. Kalau sebelumnya di kuliah yang kasus eksponensial itu kita hanya mengidentifikasi alfa, dengan kata lain ini adalah seperlambda. Itu 1 parameter. Kalau 2 parameter tambah delay kan begitu ya. Nah, kalau kasusnya itu tidak eksponensial, ini betanya harus kita cari lagi. Ya. Nah, mencari alfa, beta, dan gamma adalah sesuatu yang matematis. Ya. Tetapi ini sangat bermanfaat nantinya untuk menentukan kebijakan perawatan yang diambil oleh perusahaan agar reliability suatu peralatan itu bisa kita pertahankan maksimal. Jadi alat-alatnya itu punya reliability yang tinggi. Ya. Kalau kita berhasil mengidentifikasi alfa, beta, gamanya sekian sehingga kita plot lambdanya seperti ini, wah ini berarti laju kegagalannya ini harus tinggi di awal ya. Berarti saya bisa punya kecurigaan bahwa ini instalasinya nggak bener nih.
Nah, kita perlu mentraining para karyawan kita, engineer kita atau teknisi kita ya, supaya melakukan instalasi peralatan dengan proper. Ya, misalkan tadi 2 mesin dipasangkan tidak align, tidak sesumbu ya. Nah, mereka harus diajarin tuh gimana cara melakukan alignment yang benar. Oke, jadi ini akan jadi eksponensial kalau apa? Kalau gamanya itu 0 ya, jadi eksponensial satu parameter kalau gamanya 0 dan betanya 1. Nanti jadi E pangkat minus T per alfa. Itu kan sama dengan kayak lambda T. Jadi hebatnya Pak Weibull ini adalah persamaan ini bisa mewakili banyak kasus. Lebih banyak kasus lagi, tidak hanya kasus eksponensial. Ya. Ya, ini adalah F, ya Anda ini adalah turunan minus turunan ini kan gitu ya. Anda turunkanlah seperti ini. Anda baca lagi kuliah materi kuliah sebelumnya. Nah, untuk kita bisa mengidentifikasi alfa, beta, gamma, kita akan melakukan plot atau regresi di kertas. Ya, ini kan susah. Nah, engineer itu biasanya seneng dengan linearisasi. Ya, jadi ini fungsi yang pangkat sekian, pangkat lagi beta, begitu ya. Nah, ini rumit nih kalau diplot. Supaya mengurangi kerumitan, ini dikasih logaritma natural, ini E-nya hilang. Ya. Nah, tapi di sini masih tersisa pangkat beta. Ini minusnya ini saya pindahkan ke kiri, jadi ini jadi 1/RT. Ya, jadi pangkat min 1 itu kan jadi 1/RT ya. Nah, supaya pangkat ini hilang, saya logaritmakan lagi. Ya, dengan basis bilangan natural. Jadi ini logaritma natural dari 1/RT ya, itu adalah beta dikalikan dengan logaritma natural dari ini. Oke, ini pembagian akan menjadi pengurangan ya. Pengurangan. Nah, Anda lihat ini sekarang menjadi RT ini saya gantikan menjadi 1 min unreliability, maaf. Ya. Kenapa? Ingat, kalau saya punya mesin 100 buah, kemudian gagal 2 buah, lebih mudah mencatat yang 2 daripada yang sisanya. Ya. Nah, jadi sebetulnya lebih mudah kita mencatat jumlah yang gagal kan ya, ketimbang yang tersisa berapa yang gagal tuh nanti di history ada mesin ini. Secara administratif itu lebih mudah. Ya. Oke, jadi ini saya sebut Y, ini adalah M, ini adalah X plus C, persamaan garis lurus. Tapi tentu saja nanti supaya kita dapat garis lurus, sumbu X-nya itu adalah logaritma natural dari T min gamma. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah ln dari 1/1 min unreliability. Agak rumit ya. Tapi kita coba aja ya. Kita coba latihan. Oke. Ini saya punya contoh kasus nih. Ada sampel. Mesinnya itu 10 sampel. Ya. Ingat 10 itu bisa jadi semua mesin yang saya miliki. Atau hanya 10 saja yang saya catat. Karena mungkin mesin saya ada ribuan, bisa saja begitu. Ya. Jadi sampelnya 10, dari 10 sampel yang saya ambil, itu tercatat 6 kali kegagalan. Ya, dengan waktunya 16 jam, ini boleh jam, boleh hari lah, boleh. Atau mungkin kilometer, 16.000 kilometer, ini 34.000 kilometer. Silahkan ya, basisnya bisa waktu atau ya bisa jam atau kilometer atau siklus ya. Nah, ini adalah median rank dengan N sama dengan 10 ya. Jadi Pak, kalau gitu saya di lapangan cukup merekam ini saja. Iya betul, Anda hanya cukup merekam ini.
Nah ini Anda bisa hitung ya pakai rumus median rank itu adalah J dikurangi 0,3. Jadi kalau ini 1 kurangi 0,3 berarti menjadi 0,7. Dibagi dengan N-nya 10. 10 tambah 0,4. Berarti ini adalah sebetulnya 0,7 ya dibagi 10,4. Dapatlah ini 6,7%. Ya. Anda lakukan perhitungan yang serupa. Lalu plot. Ya, ini ya. Diplot di Weibull paper. Jadi Weibull paper itu kan tadi loan-nya itu double ya untuk sumbu Y gitu. Nah, jika garisnya lurus, Anda langsung ke tahap 3. Jika tidak, cari dulu gamma. Ya, jadi kalau garisnya sudah lurus itu berarti gammanya 0 sebetulnya. Kalau Anda langsung dapat garis lurus berarti gammanya itu 0. Ya. Nah, kemudian cari beta. Beta itu slope atau kemiringan dari garis tersebut. Nah, kemudian yang keempat cari alfa. Ya, Anda bisa baca nih. Tapi nanti saya tunjukkan secara praktek aja. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya kalau tadi nggak lurus harus kita bikin lurus dulu garisnya ya. Gitu ya. Jadi kalau gammanya 0 dapat persamaannya ini gitu ya. Kalau gammanya tidak 0 Anda dapatnya persamaannya seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, ini tadi kasus ininya 16, 34, 53 ini adalah jam terjadinya kegagalan. Ya, jam terjadinya kegagalan. Ini kita hitung pakai rumus median rank. Ya. Ingat, kalau di kasus eksponensial di kuliah kita sebelumnya yang diplot itu adalah estimasi R, berarti 1 min Q. Tapi kalau di sini lain, ini Q. Ya. Ini Q. Nah, terus kita plot. Nah, ini 16 itu adalah 6,7%. Berarti kalau ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu ada di angka 6,7% tuh di sini. 5, 6, 6,7 berarti ini ya. Nah, ini data pertama nih. Data kedua gimana? 34. Ini 10, 20, 30. 34 tuh kira-kira di sini. Nah, tingginya berapa? Tingginya 16%. 16% tuh di sini ya, tuh. Ini 16%. Nah, ini data kedua. Anda lanjutkan sampai selesai. Lalu Anda hubungkan dengan garis. Kalau garisnya lurus, berarti gammanya 0. Ya. Cara mencari beta gimana? Nah, Anda lihat di sini udah ada Weibull slope, harusnya ini disediakan untuk mempermudah pekerjaan Anda, ya. Buat ini senternya di sini nih. Ini bukan berarti di 60 ya, tapi ini adalah titik seperti busur derajat. Anda taruh di sini, ini pusatnya, lalu ini busurnya nih. Ya. Nah, Anda tarik garis yang sejajar dengan plot Anda. Jadi kalau ini adalah garis yang sejajar, nah Anda lihat dia mulainya dari pusat busur ya. Bukan dari 60 sebetulnya. Dari pusat busur ini Anda tarik ke sana. Dapat angkanya 1,2. Itulah nilai beta. Ya. Nah, lantas nilai alfa gimana? Kalau sebelumnya di eksponensial kita pakai grafiknya reliability. Ini adalah unreliability. Berarti ini adalah 63%. Ya, ini 63%. Jadi ini angka yang istimewa. Anda tinggal cari 63%, Anda tarik ke sana, turun, maka itulah nilai alfa. Sesederhana itu ya. Jadi untuk kasus ini saya ulang, saya review. Anda plot data, Anda rekam dulu waktu terjadinya kegagalan, Anda hitung median rank, Anda plot ke sini. Buat garis, ini kasusnya garisnya langsung lurus. Berarti gammanya 0. Kalau nggak lurus berarti gammanya tidak 0. Di contoh selanjutnya. Setelah itu cari beta. Cari beta itu adalah Anda buat garis sejajar yang melewati pusat busur. Tarik ke sana. Cari angka di sini.
Nah, Anda dapat 1,2, itulah nilai beta. Ya, beta itu adalah bentuk. Ya, itulah yang menentukan apakah polanya itu infant mortality, exponential case atau wear out. Nah, itu dari beta itu bisa ketahuan tuh pola kegagalan yang terjadi itu apa. Jadi ini adalah alat yang kita bisa gunakan untuk memprediksi, ya, atau kalau memprediksi itu ke depan, kalau ke belakang menginvestigasi, ya. Menginvestigasi, ya, kalau ke belakang menginvestigasi kita bisa cari itu penyebab kegagalannya apa. Kalau ke depan kita bisa memprediksi, ya, ini kapan akan gagal, reliability-nya tersisa berapa nih di tahun kesekian, itu prediksi. Nah, itu dari beta. Sedangkan alfa itu adalah, ya, ini alfa itu menentukan laju kegagalan. Ingat, alfa itu seperti halnya seperlambda, ya, atau mean time between failure. Alfa itu, ya. Oke, di sini dapatnya alfanya 144. Di sini. Nah, kasusnya gimana kalau waktu kita plot itu tidak menjadi garis lurus? Contoh nih, saya punya data TJ, ya. Nah, kemudian ini median ranknya nih. Datanya adalah 46, 64, 83, 105, dan seterusnya. Saya plot, jadi 46 pasangannya dengan 6,7. Itu yang mana? 4,6 tuh ini 4, ini 5. Nah, kira-kira di sinilah ya. Tingginya 6,7. Berarti ini 5, 6, ini 7. Ya, 6. Inilah titiknya nih, yang ini. Ini titik pertama. Ini titik kedua. Artinya ini 64,16,2. Ya. X-nya adalah 64, Y-nya 16,2. Seterusnya Anda plot. Nah, Anda jangan paksakan lurus. Waktu Anda plot ini lihat melengkungnya tuh kemari. Nah, dia melengkung. Kalau melengkung berarti gamanya tidak 0. Nah, terus gimana Pak cara mencari nilai gamma? Nah, sampai saat ini kita pakai cara coba-coba. Ya. Cara coba-coba itu gimana? Nah, coba buat gammanya misalkan coba gamma 15. Ini coba aja dulu. Berarti nanti TJ min 15-nya Anda buat di sini kolom yang baru, ya, bisa pakai perangkat lunak. Berarti kalau TJ kegagalannya di jam ke-46 dikurangi 15 menjadi 31. Kurangi 15 lagi, ini berapa nih? 64 kurangi 15, 49, dan seterusnya. Nah, nanti grafik Anda yang di sini itu akan bergeser. Yang ini menjadi geser ke sini titiknya, ya. Geser ini titiknya ke sini. Geser ke sini, ini ke sini, dan seterusnya. Anda akan punya garis yang baru. Jadi Anda plot TJ min 15 dengan median rank. Jadi Anda akan dapat kurva yang melengkung seperti ini. Ya, masih melengkung tapi lebih lurus dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, supaya ini kembali ke jalan yang lurus, ya. Nah, coba lagi gamma yang lain. Anda cari itu gamma-gamma yang lain, ya. Cari, sebut saja 30. Berarti nanti ini TJ min 30. Kalau ini 46, ini menjadi 16. 64 menjadi 34. Anda plot lagi ini. Ya, plot. Nah, di sini saya kasih kasus memang gammanya itu 30. Jadi begitu Anda set gammanya di 30, ini jadi garis lurus. Oke, caranya coba-coba ya, agak kuli ya. Tapi nggak apa-apa, itu lebih baik daripada Anda atau kita ya buta sama sekali tentang bagaimana mencari garis yang lurus. Ya, cara coba-coba itu masih lebih baik lah daripada kita tidak berusaha sama sekali, begitu ya. Nah, gammanya ini 30 ya. Kalau kelebihan gimana Pak? Misalkan saya coba gammanya 50. Kalau kelebihan nanti jadi seperti ini nih. Ya, jadi titik ini akan pindah ke sini, mungkin titik ini akan jadi minus nih, jadi di sini ya minus nggak ada di skala logaritmik, nggak ada ya.
Jadi yang ini nggak mungkin kegambar nih karena minus, nggak ada minus, tidak terakomodasi. Data yang kedua itu gesernya ke sana. Data yang ketiga gesernya, nah itu kebablasan tuh. Ya. Anda keluar lagi dari garis yang lurus kan gitu ya. Jadi memang ini caranya coba-coba. Oke, nah saya ringkas sedikit. Jadi kalau saya punya data seperti ini, bagaimana cara saya mencari alfa, beta, gamma? Pertama, ya, Anda rekam dulu pasti ini ya, rekam jam kegagalannya berapa. Kemudian hitung median rank. Ingat ini kasusnya mesinnya ada, sampelnya ada 10. Ya, jadi nanti ini pakai rumus median rank untuk sampelnya 10. Anda harus latihan nih cara ngitungnya gimana ya. Anda plot, ternyata garisnya melengkung. Nah, lalu Anda coba plot ulang dengan nilai gamma yang berbeda-beda. Ini 15, ini 30. Sampai Anda plot ya, datanya dan Anda menemukan garis yang lurus. Nah, setelah itu apa? Ya, gamma sudah ketemu. Kalau Anda menemukan garis lurus dengan formula TJ-30, berarti gammanya itu 30. Ingat, gamma itu location parameter ya. Jadi awal mula kerusakan itu terjadi pada T sama dengan 30 sebetulnya. Nah, di jam ke-30 itu Anda bisa menginvestigasi itu apa yang terjadi di jam ke-30 itu. Pada tanggal berapa, lacak tuh dokumennya. Ya. Oke, gammanya dapat ya. Betanya gimana? Ini, garis ini Anda ukur pakai busur derajat ini. Cuma busur derajat ini tidak bisa dipindah nih, kan ada di sini. Maka yang Anda lakukan adalah membuat garis sejajar mulai dari pusat busur, bukan dari 60 ya, cuma ini kebetulan aja pusatnya ada di angka ini. Dari sini tarik garis sejajar dengan garis lurus yang sudah Anda buat, menunjuknya ke berapa? Oh, 1,2. Berarti betanya 1,2. Alfanya gimana? 63% nih. Anda lihat ini 63%, tarik ke sana. Ya, ketemu garis lurus, tarik ke bawah. Nah, dapatlah alfanya itu 144 jam. Sebetulnya itu estimasi dari mean time between failure. Ya. Semakin besar nilai alfa, berarti sebetulnya mesinnya semakin reliable ya. Semakin reliable. Nah, jadi Anda bisa melakukan analisis ini untuk dua desain mesin yang berbeda. Nanti Anda pilih nih, wah ini alfanya lebih besar. Alfa lebih besar tuh berarti lebih reliable tuh mesinnya, lebih tahan terhadap kerusakan. Ya. Tapi harganya biasanya mahal, optimasi silahkan. Ya. Kesimpulan, kalau kita tahu alfa, beta, gamma, apa keuntungannya? Ya, kalau kita tahu alfa, beta, gamma, maka kita akan tahu pola kegagalan yang terjadi. Apakah infant mortality, ya, atau mungkin kasusnya itu adalah kasus yang eksponensial, ya, atau kasusnya itu adalah kasus yang wear out, keausan. Nah, dari situ Anda akan bisa menentukan, ya, Anda akan bisa menentukan arah kebijakan perawatan yang tepat. Sekian untuk segmen ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya tentang cara mencari gamma yang tidak coba-coba. Terima kasih.